bermanfaat, jadi tabungan kita di akhirat. Juga masalah tadi terakhir memberi makan fakir miskin, jangan ditanyain sekarang Pak ya. Nanti saya bahasnya berapa kadar makanannya, boleh mentah atau wajib mentah atau boleh mateng, boleh pakai ke Palestina dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas ya, jangan ditanyain sekarang. Baiklah, sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya, disilahkan. Ya, silahkan. Gimana kita ziarah ke makam? Baca surat Yasin di makam, apakah boleh? Ya. Al-Imam Ahmad bin Hambal setiap kali masuk pemakaman, beliau itu mengatakan, ya, artinya apa? Boleh kita membaca ayat-ayat Quran, baik sebagian atau seluruhnya di area pemakaman. Nah, itu Imam Ahmad, tapi pengikut-pengikutnya ngelarang. Siapa pengikut Imam Ahmad? Ya yang sekarang ini. Ahmad bin Hambal, ya. Jadi mereka itu ulama-ulamanya seperti misalkan Syekh Albani, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu semua berpusat pada satu sosok pendiri mazhab namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmadnya bilang boleh, tapi banyak dari pengikutnya yang sekarang disebut Salafi ya. Adapun ulama-ulamanya itu memperbolehkan, tidak jadi masalah. Nah, cuman ulama-ulama Salafi yang kontemporer ini yang melarang itu, sehingga Salafi zaman sekarang tidak melarang seseorang untuk baca Quran di kuburan. Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, ketika Imam Muslim mencantumkan hadis dua orang yang sedang diazab kubur, kemudian Nabi mematahkan satu pelepah korma, satu ditancapkan di kuburan pertama, satu lagi ditancapkan di kuburan kedua. Kata Nabi, la'allahu yukhaffaf bihima malam yaibasa. Mudah-mudahan dengan ditancapkannya dua pelepah kurma yang masih basah ini, dua ahli kubur mendapatkan keringanan azab dari Allah. Apa kata Imam Nawawi? Kata beliau, dua ahli kubur mendapatkan keringanan azab dari Allah karena dua pelepah korma itu bertasbih kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min syai'in fil ardi wala. Gak lupa ayatnya, redaksinya kurang lebih seperti itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah segala sesuatu di alam semesta ini melainkan semuanya bertasbih. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan, bahkan benda-benda mati pun semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, yang menyebabkan ahli kubur mendapatkan keringanan azab dari Allah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan seperti ini, jika tasbih pepohonan saja bisa meringankan azab kubur, apalagi bacaan Quran dari seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentu itu memiliki manfaat yang sangat besar kepada ahli kubur. Makanya Imam Nawawi itu menganjurkan seseorang untuk baca Quran di kuburan. Karena dalam hadis sahih disebutkan, tidaklah Quran dibaca di satu tempat, ini Sahih Bukhari, melainkan malaikat akan turun
membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tempat tersebut dikelilingi oleh malaikat, dihujani oleh rahmat, akan mendapatkan rahmat Allah. Mungkin yang sedang diazab, azabnya jadi ringan. Yang sudah mendapatkan nikmat, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi boleh kita membaca Quran di kuburan, di pemakaman. Baik cuman beberapa ayat saja, seperti ayat-ayat yang ada di dalam tahlil, atau menghatamkan satu Quran. Semuanya boleh. Nah, kalau kita mendengar ada orang yang tidak membolehkan, ya sudah, masing-masing saja. Kita sesuai dengan ulama kita, mereka sesuai dengan ulama mereka. Dua-duanya benar kok. Yang penting dua-duanya sholat. Ya, mau yang NU, Salafi, semuanya benar. Cuman yang salah itu orang yang orang lain pun punya ulama sendiri, ya, punya tanggung jawab ilmiah masing-masing. Nah, itu tuh enaknya kita, guru-guru kita selalu mengajarkan untuk kita ikuti ulama kita. Kalau melihat orang lain beda amalannya dengan kita, itu urusan mereka. Yang penting prinsip-prinsip ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan Ummul Quran. Kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basiru wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik